Meskipun memiliki banyak kesamaan umum pada perkembangan anak, namun tetap saja setiap anak memiliki ciri khas tersendiri pada minat, bakat, gaya belajar dan lainnya. Agama-agama di Indonesia. Kita tahu, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Agama dan kepercayaan lain boleh dianut atau dilestarikan, tapi negara tidak memfasilitasinya. Contohnya adalah negara tidak membantu kebutuhan materi dan tempat ibadah mereka. Semua harus diupayakan sendiri oleh umat yang bersangkutan. Karena saat ini nama agama harus dicantumkan dalam KTP. Mungkin umat agama di luar ke-6 agama dimaksud telah mencantumkan nama agamanya dengan nama agama yang keyakinannya dianggap mendekati dengan keyakinan yang bersangkutan. Contoh dari agama dan kepercayaan di luar agama yang diakui itu adalah Yahudi, Tao, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kejawen, Sunda Wiwitan, Buhun atau Jati Sunda, Madrais atau agama Jawa Sunda, Marapu agama asli dari Pulau Sumba, Kaharingan agama asli dari suku Dayak Kalimantan, Parmalim agama asli dari Batak Toba, Tolotang dari Sidenreng Rapang Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia tentunya agama dan kepercayaan yang aman. Kalau tidak aman atau tidak baik sudah pasti dilarang dilestarikan. 6 agama yang diakui di Indonesia itu pastinya juga agama yang baik. Kalau tidak baik, yang tidak baik itu pemeluknya, bukan agamanya. Lalu agama apa yang benar? Karena baik dan benar itu berbeda. Kalau baik itu bisa banyak, bisa macam-macam. Tapi kalau benar itu cuma ada satu. Pertanyaan agama apa yang benar adalah pertanyaan yang sensitif. Bisa membuat gaduh. Oleh karena itu jawabnya adalah, semua agama adalah benar menurut pemeluk masing-masing, yaitu benar menurut penalaran dan penyelidikan masing-masing mereka. Titik. Jangan diperpanjang. Jangan dipersoalkan lagi. Bisakah soal agama yang sensitif itu? Tepatnya pemeluknya yang sensitif itu. Bisakah menjadi aman? Maksudnya mereka tahan banting, tidak mudah tersulut emosinya? Secara teori bisa. Namun dalam pelaksanaannya, tangeh lamun, atau tidak mungkin. Oleh karena itu, masalah sensitif itu hanya bisa diperkecil atau dikurangi saja potensinya. Caranya bagaimana? Caranya adalah, hendaknya negara mendoktrin rakyat yang notabene pemeluk agama, bahwa mengamalkan ajaran agama itu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara yang sudah disepakati oleh semua kalangan, oleh semua golongan kaum beragama, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila. Rambu-rambunya adalah budi pekerti baik, tata krama dan santun. Karena agama mengajarkan kebaikan, kebersamaan, bukan kerusuhan. Demikianlah paparan singkat mengenai agama-agama yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat kepada Anda yang sudah menonton video ini hingga selesai. Diucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video lain di channel ini. Di channel Herman Nuhadi di YouTube. Semoga Anda sehat walafiat, gemar berbuat kebajikan, bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai, dan senantiasa berbahagia. Wassalam.
Meskipun memiliki banyak kesamaan umum pada perkembangan anak, namun tetap saja setiap anak memiliki ciri khas tersendiri pada minat, bakat, gaya belajar dan lainnya. Keunikan-keunikan inilah yang merupakan keturunan genetis hingga faktor lingkungan, seperti halnya dengan 5 anak dengan kemampuan bela diri yang sangat mengagumkan berikut ini. 5. Javon Walton. Usianya baru 12 tahun, tapi kemampuannya dalam olahraga tinju sangat luar biasa. Bukan hanya tinju, dia juga hebat dalam olahraga senam. Dia sudah berlatih tinju dan senam sejak usia 5 tahun. Luar biasanya dia latihan dengan sangat keras. Rutinitasnya sehari-hari adalah latihan selama beberapa jam di pagi hari, lalu pergi ke sekolah. Pulang sekolah dia latihan senam dan di malam hari dia kembali latihan tinju. Dan hasilnya, dia telah memenangkan juara negara bagian di Georgia. Orang tuanya mendukung ambisinya namun ia harus tetap mengutamakan sekolah. 4. Jessie Jane McFarland. Kebanyakan gadis seusianya akan bermain boneka dengan teman sebayanya, atau berlatih menari untuk mengisi waktu luangnya. Namun Jessie Jane memilih bermain dengan pedang-pedangan, bukan pedang-pedangan biasa melainkan pedang sungguhan. Dan luar biasanya, gadis kecil ini sudah menjadi juara dunia pedang di Waco Championship, serta mengantongi 117 gelar martial art. 3. Lin Kyunan. Ia adalah seorang bocah berusia 8 tahun, dengan keahlian di bidang taekwondo. Ia mampu menguasai berbagai teknik taekwondo dengan baik, seperti kyukpa, pumse, dan kyorugi, hingga membuat kagum pelatihnya. Ia pun mempunyai begitu banyak penggemar, karena keahliannya itu ia dipercaya membintangi beberapa judul film layar lebar. 2. Evnika Saadvakas. Kalian mesti hati-hati sama gadis asal Kazakhstan ini. Meskipun dia perempuan, tapi jangan salah. Dia bahkan bisa melepaskan 100 tinju hanya dalam waktu 1 menit. Hebatnya lagi, dia masih berumur 11 tahun, keren kan? Evnika mewarisi bakat tinju dari sang ayah, yang merupakan seorang mantan petinju. Sejak usia 3 tahun dia sudah berlatih tinju, bahkan dia berlatih ala atlet tinju profesional. Dan selama latihan tak sekalipun dia mengeluh, justru menurutnya ia sangat menikmati latihan yang dijalani. Dalam latihannya, dia meninju berbagai macam objek termasuk batang pohon, yang bahkan hancur oleh pukulan tinjunya. 1. Ryusei Imai. Bocah 8 tahun asal Jepang ini, memiliki keahlian bela diri kungfu. Tidak hanya bisa memainkan teknik tendangan dan senjata, tapi juga double stick. Ia pertama kali mulai mempelajari seni bela diri, karena begitu mengidolakan sosok Bruce Lee. Ia sanggup melakukan push up dengan 1 jari, dan menirukan gaya-gaya jagoan kungfu legendaris tersebut.